Jamu, jamu, jamu bu. Yummy. Empon. Jadi nih bu, empon-emponnya bu. Welcome back to my channel. Di channelnya Kirana. Share many stories, share many things. Ciao, ciao, cu. Di video kali ini aku bakal ngebahas seputar empon-empon. Nah, pernah denger nggak tuh empon-empon? Mungkin bagi sebagian orang empon-empon udah familiar ya. Atau ada juga nih teman-teman yang bilang kalau ini adalah rimpang-rimpangan atau rimpang-rimpang seperti itu. Nah, buat teman-teman yang penasaran apa sih tuh empon-empon, apa sih tuh rimpang-rimpang, tetap stay tune di channel ini. Nanti aku bakal bahas seputar empon-empon dan rimpang-rimpang. Kira-kira sama nggak ya? Bukan kali, ini rimpang-rimpang. Jadi mana yang benar? Jamu, empon-empon, apa rimpang-rimpang? Baiklah teman-teman, seperti yang aku bilang tadi di awal, kalau aku bakal ngebahas seputar empon-empon atau rimpang-rimpangan. Nah, sebenarnya awalnya dulu nih, si empon-empon ini sama si rimpang-rimpangan ini sama apa enggak ya? Nah, kalau yang menurut yang saya baca, yang saya tahu gitu ya, dan beberapa juga saya ngobrol dengan teman-teman dan juga keluarga, empon-empon atau rimpang-rimpangan ini adalah salah satu sebutan yang cukup unik, atau kita bisa sebut gampangnya dengan kata lain adalah jamu. Nah, berhubung nih teman-teman, saya ada di perantauan, kadang-kadang saya kangen banget sama yang namanya jamu-jamu Indonesia. Kalau dulu misalnya pernah cobain, kalau lagi datang bulan itu seneng banget minum jamu kunyit asem, atau kayak beras kencur, ya pokoknya, atau jahe anget. Ada tuh kalau di Indonesia kan ada jasu, jahe susu gitu kan. Nah, jadi empon-empon atau rimpang-rimpangan ini hampir sama ya. Dia adalah jamu ramuan buatan sendiri. Dan jamunya ini itu adalah dari tanaman herbal, terutama dari tanaman atau tanaman yang khususnya batangnya ini tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah ya, seperti contohnya kayak jahe, kemudian ya semacam itulah tadi ya. Oke, sebelumnya nih aku udah siapin loh, karena nanti aku bakal ngebuat ramuan empon-empon atau ramuan rimpang-rimpang ya, terbuat dari jahe, terus ada kurkuma. Kurkuma kita bisa bilang ini seperti temulawak. Terus ini ada jeruk nipis, sereh, dan juga madu. Nah, sebelum kita masuk ke tahap pembuatan si empon-empon atau si rimpang-rimpangan ini, saya mau kasih informasi dulu, seperti khasiatnya apa aja sih, secara singkat aja ya. Contohnya kayak gini nih. Ini kan jahe nih teman-teman. Tentunya teman-teman udah pada tahu kalau jahe ini memiliki banyak khasiat yang bagus untuk kesehatan kita ya. Seperti contohnya ini enak banget air jahe kalau kita minum kalau kita lagi sakit tenggorokan, sakit batuk, sakit flu, atau lagi radang. Itu enak banget untuk menghangatkan saluran tenggorokan ini. Selain itu, jahe ini juga punya khasiat untuk penyakit rematik. Jadi terus bisa juga kalau badan kita nyeri-nyeri, minum jahe itu badan kita langsung jadi enak. Nah, biasanya juga
tahu kan yang namanya kayak permen jahe. Permen jahe kalau di Indonesia tuh familiar banget kan, permen jahe. Itu cocok banget untuk mengatasi mual-mual. Jadi jahe ini juga bisa mengatasi mual-mual. Makanya banyak kayak ibu-ibu yang lagi hamil muda mengkonsumsi minum jahe itu jadi reda morning sickness-nya. Terus untuk menangkal virus juga. Kononnya nih, karena kita sedang pandemi corona ini, banyak sekali empon-empon dan rimpang-rimpang yang timbul ya dengan berbagai macam ramuan gitu. Tapi sih menurut saya apapun itu empon-empon atau rimpang-rimpang ini yang penting dibuatnya secara higienis, bersih, terus takarannya juga tidak over, karena diminum juga sesuai dengan sesuai dengan takarannya gitu. Kalau kebanyakan juga nggak bagus gitu kan. Nah, kononnya ini juga bisa mengatasi corona ya, tapi apapun itu saya tidak bisa bilang karena saya juga bukan seorang peneliti di sini. Tapi yang penting jahe ini punya banyak khasiatnya ya untuk menangkal segala macam penyakit. Kemudian yang kedua adalah kurkuma, atau kita bisa sebut adalah temulawak. Saya juga agak bingung, ada juga yang bilang ini adalah kunyit. Ya, jadi saya mau ngebahas di sini kurkuma. Ya, ini khasiatnya adalah untuk mengeluarkan toksin di dalam tubuh atau sebagai detoksifikasi ya. Dan di sini kurkuma ini mengandung kandungan felandren. Nah, felandren itu kandungan felandren ini dia membantu tubuh kita untuk mengeluarkan toksin-toksin yang ada di dalam tubuh atau detoksifikasi. Selain itu, dengan namanya kurkuma, kalian pernah dengar dong pasti ini ada kandungan curcumin, tulisannya seperti itu. Curcumin sendiri ini bisa mengandung antioksidan. Jadi bagus buat tubuh ya. Dia juga bagus untuk menangkal penyakit liver serta gangguan pencernaan lainnya. Nah, selain itu, aku mau ke khasiat madu, teman-teman. Kalau bagi yang muslim gitu ya, pasti kalian sudah tahu bahwa ini adalah madu ini sudah ada sejak zaman Rasulullah yang memiliki berbagai macam khasiat yang dahsyat untuk menyembuhkan penyakit manusia. Tapi memang menurut saya memang itu benar, ada benarnya. Soalnya beberapa teman juga pernah bilang kalau misalnya dia pernah sakit dengan banyak minum madu ini juga penyakitnya juga bisa sembuh. Artinya apapun itu menurut saya madu ini memiliki banyak benefitnya ya. Contohnya juga dia bisa menyehatkan jantung, bagus untuk program hamil. Makanya aku juga seneng banget minum madu ini. Terus memperkuat sistem kekebalan tubuh juga ya. Kemudian ada yang namanya jeruk nipis. Nah, dari berbagai macam resep, ada juga yang memasukkan empon-empon atau si rimpang-rimpangan ini dengan lemon. Lemon ataupun jeruk nipis, dua-duanya sama-sama bagus, teman-teman, ya. Tapi kebetulan saya di sini punyanya jeruk nipis, gitu. Jeruk nipis ini kaya akan dengan vitamin C. Kemudian bisa juga untuk menurunkan berat badan. Nah, cocok buat saya. Mau turun berat badannya tuh. Jadi minum jeruk nipis. Dan juga dia mencegah kerusakan sel tubuh. Wah. Dan pastinya juga karena kandungan vitamin C-nya ini banyak, dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh kita, ya. Dan juga asam dari si jeruk nipis ini juga bisa mencegah batu ginjal.
Dari beberapa sumber yang saya baca ini saya baca melalui browsing, pengetahuan saya sendiri ya teman. Tapi bukan berarti saya adalah seorang peneliti, hanya gambaran secara umum saja. Kemudian yang kedua, nah tahu kan ini tanaman sereh. Nah ini serehnya udah aku masukin kulkas ya. Serai ini bagus banget dan aku seneng karena serai ini wangi sekali ya, dan wanginya ini memberikan ketenangan buat kita di rumah ya, sebagai aromaterapi juga. Selain itu, serai ini juga bisa loh sebagai sumber antioksidan dan juga mengandung antimikroba. Nah, apa tuh antimikroba? Jadi antimikroba ini adalah anti infeksi mulut ya. Jadi kalau gigi kita, mencegah gigi berlubang juga, mencegah sariawan juga yang berkaitan dengan infeksi mulut. Jadi serai ini bagus. Nah, dia juga bisa meredakan radang tenggorokan gitu. Contohnya seperti itu. Nah, teman-teman, ini seperti ini jahe. Kemudian apa nih namanya? Kurkuma. Dicampur lagi dengan jeruk nipis. Nih kita ya ada yang menyebut adalah empon-empon atau jamu. Tapi kalau yang termasuk rimpangan itu sebenarnya ini dari sumber yang saya baca secara singkat, baca-baca tadi dari Wikipedia. Kalau rimpang itu adalah bahasa botani ya, atau dalam bahasa Latinnya rimpang itu adalah rhizoma, yang artinya adalah modifikasi batang tumbuhan yang menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Rimpang-rimpangan ini juga memiliki khasiat herbal, seperti contohnya jahe, kemudian temulawak gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan rimpang-rimpangan tadi. Nah, apapun itulah teman-teman, empon-empon, rimpang-rimpangan, atau jamu, hari ini saya mau membuat jamu antivirus ya. Karena semuanya ini bagus untuk memberikan kekebalan tubuh kita. Seperti apa? Ayo ikutin saya mau shoot bagaimana cara pembuatannya. Dipotong-potong kecil kayak begini supaya sari-sari yang di dalamnya ini juga bisa kerasa gitu, keluar ke airnya. Gitu juga dengan jahe gitu ya. Ini juga aku potong kecil-kecil karena jahe ini kan banyak serat. Kalau untuk serai ini kalau memang teman-teman mau sih, aku cuma sebagian aja sih aku agak giniin supaya dia wanginya lebih menyebar. Tapi ada juga yang seneng dipotong, terserah suka-suka gitu. Yang penting semuanya udah ya. Yuk pelan-pelan. Tuh. Lalu kita masukkan. Ini warnanya udah mulai berubah ya. Jadi mulai agak kecoklat-coklatan. Nah, ini mau aku masak sampai sedikit mendidih, sampai apinya blep 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 blep, sampai airnya blep 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 blep. Nih, ini udah mulai mendidih ya. Langsung deh mau saya matikan dan saya akan pindahkan ke dalam botol. Nanti setelah itu kita coba rasain minumnya rasanya kayak gimana. Teman, ini aku udah selesai, udah jadi si empon-empon ini ya. Penasaran banget gimana rasanya. Dan ini wangi banget, dan wanginya ini segar. Jadi aku udah pengen cobain rasanya ini pas atau enggak. Coba dulu bentar ya. Enak banget. Dan tadi kalau untuk madunya
Misalnya teman-teman kurang manis, itu bisa ditambahin takarannya 8 sampai dengan 10 sendok makan. Madu itu bagus, jadi walaupun banyak juga nggak apa-apa. Gitu, aduh, jadi ketagihan. Gini-gini juga suamiku doyan loh sama jamu ini. Dia selalu nanya, bilangnya Ingwerza. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton cara pembuatan empon-empon atau rimpang-rimpang ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, loncengnya diklik ya. Terus jangan lupa di like, comment, dan juga follow IG saya di Kirana_Shermeni. Sampai ketemu lagi di video berikutnya yang lebih bermanfaat, yang lebih seru, dan lebih asik lagi. Bye-bye. Salam Kirana Shermeni Story Shermeni. Ciao, ciao, ciao.